Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dimanapun kalian berada, kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga senantiasa diberikan kesehatan. Sehingga walaupun kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19, kita semua masih bisa mengikuti aktivitas pembelajaran walaupun dengan adaptasi kebiasaan baru atau disebut dengan new normal. Dan salah satunya adalah dengan pembelajaran daring ini. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu sebagai guru mata pelajaran fikih, perkenalkan nama Ibu Siti Jubaidah, asal dari Raja Desa. Nah, kebetulan Ibu juga masih sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis semester 7. Insya Allah sebentar lagi Ibu akan menyusun skripsi sebagai tugas akhir. Mohon doanya ya anak-anak semuanya supaya Ibu bisa diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi sholat sunat muakkad dan juga ghair muakkad. Seperti pada materi yang sudah disampaikan pada pertemuan kemarin, apa itu yang dimaksud dengan sholat? Ada yang tahu? Ya, betul. Sebagai pengingat, sholat itu merupakan serangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan juga diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Selanjutnya, lalu apa yang dimaksudkan dengan sunnah? Ya, sunnah merupakan sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa, seperti itu. Nah, kita akan berlanjut kepada macam-macam sholat sunat, yaitu sholat sunat dibagi dua. Yang pertama ada sholat sunat muakkad. Apa yang dimaksud dengan sholat sunat muakkad? Ya, sholat sunat muakkad merupakan sholat sunat yang dikuatkan. Atau maksudnya dikuatkan di sini apa? Yaitu yang selalu dilakukan atau dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkannya. Nah, makanya kenapa ini disebut muakkad atau kuat? Karena Rasulullah SAW sering melakukan dan jarang sekali meninggalkannya. Nah, lalu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam sholat sunat muakkad? Yang pertama adalah tidak didahului dengan adzan dan juga iqomah. Ya, seperti sholat sunat yang lainnya. Nah, kalau misalnya yang termasuk muakkad itu tidak didahului dengan adzan dan juga iqomah. Kemudian yang kedua adalah dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nah, kemudian kecuali ini ada kecualinya. Dilakukan munfarid kecuali sholat idain atau sholat hari raya Idul Adha dan juga Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah dimulai dengan niat sesuai dengan jenis sholatnya. Misalnya sholat sunat duha. Ya, usolli sunnatul duha'i rak'ataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam. Selanjutnya, tempat melaksanakan sholat sunat sebaiknya berbeda dengan sholat wajib ya. Misalnya ketika kita berjamaah di masjid, kemudian kita melaksanakan sholat maghrib itu di tempat A. Nah, maka dianjurkan sekali ketika melaksanakan sholat ba'diyah maghrib. Nah, itu biasanya berpindah tempat. Selanjutnya, yaitu bacaan sunnah ada yang dibaca siri,
atau ada juga yang dibaca jahar atau keras ya. Kalau siri itu yang tidak bersuara, seperti misalnya sholat sunat duha, kemudian sholat sunat rawatib. Ada juga yang dibaca jahar atau dilantangkan, yaitu sholat sunat idain atau idul adha dan juga idul fitri. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, sholat sunat ghairu muakkad. Lalu dalam hal ini, sholat sunat ghairu muakkad merupakan kebalikannya dari muakkad. Secara bahasa, ghairu itu bukan dan muakkad itu dikuatkan. Dalam artian, ghairu muakkad adalah sholat sunat yang tidak dikuatkan. Maksudnya apa tidak dikuatkan? Dalam hal ini, maksudnya tidak dikuatkan adalah Rasulullah kadang mengerjakan sholat sunat ini dan kadang pula meninggalkan sholat sunat ini. Lalu bagaimana saja ketentuannya sholat sunat ghairu muakkad? Sebetulnya sama saja. Yang pertama yaitu tidak didahului dengan adzan dan juga iqomah. Kemudian yang kedua dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga tempat melaksanakan sholat sunatnya dianjurkan berbeda tempat dengan saat melaksanakan sholat fardu. Kemudian yang keempat yaitu memulai sholat diawali dengan niatnya masing-masing ya. Nah, barangkali seperti itu untuk kaifiyah dan juga syarat-syarat yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari sholat sunat muakkad. Nah, kira-kira nih menurut anak-anak semua yang termasuk ke dalam contoh sholat sunat muakkad apa saja nih? Nah, langsung saja. Yang pertama adalah sholat sunat witir. Sholat sunat witir yaitu sholat sunat yang jumlah rakaatnya ganjil. Nah, sebagai jumlah paling minimal itu adalah 1 dan yang lebih utama itu adalah 3. Nah, selanjutnya adalah sholat sunat tarawih. Ini merupakan sholat sunat yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Selanjutnya adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid ini dilakukan ketika kita pertama kali memasuki masjid dan diusahakan sebelum kita duduk sebagai untuk kemudian nanti kita dilanjutkan dengan niat i'tikaf. Nah, dan ini yang paling utama dan paling Rasulullah SAW perintahkan kepada kita semuanya adalah sholat sunat tahajud. Kenapa ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya adalah, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79. Nah, di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa siapapun orang yang melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tahajud di malam hari atau di sepertiga malam, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat kita ke tempat ke dalam derajat terpuji. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan kekuatan, bisa diberikan kemudahan untuk senantiasa melaksanakan sholat sunat tahajud setiap sepertiga malam kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir sholat sunat muakkad itu adalah sholat sunat rawatib. Apa yang dimaksud dengan sholat sunat rawatib? Nah, sholat sunat rawatib merupakan sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Ini dibagi menjadi 2 bagian, ada qobliyah, yaitu sholat sunat yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. Ada juga ba'diyah, yaitu sholat yang dilaksanakan setelah sholat fardu. Ini dibagi menjadi 2, salah sebagian ada yang termasuk ke dalam sunat muakkad, sebagiannya lagi ada yang termasuk ke dalam ghairu muakkad. Nah, lalu yang mana saja sholat sunat rawatib yang termasuk ke dalam sholat sunat muakkad dan juga ghairu muakkad? Mari kita sebutkan. Yang pertama, sholat sunat rawatib yang termasuk ke dalam sholat sunat
muakkad adalah yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, kemudian 2 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat zuhur, selanjutnya adalah 2 rakaat sesudah sholat maghrib, selanjutnya 2 rakaat sesudah sholat isya, dan juga 2 rakaat sesudah sholat Jumat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sholat sunat rawatib yang termasuk ke dalam sholat sunat ghairu muakkad. Yang pertama adalah 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat sesudah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, dan juga 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, itulah teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, pemaparan mengenai sholat sunat muakkad dan juga ghairu muakkad. Nanti teman-teman semuanya bisa membedakan ya. Jadi apa yang tadi yang sudah saya sampaikan mengenai perbedaan sholat sunat muakkad dan juga ghairu muakkad? Ya, perbedaannya adalah kalau sholat sunat muakkad merupakan sholat sunat yang dikuatkan atau muakkad itu dikuatkan. Kalau misalnya ghairu muakkad adalah yang tidak dikuatkan. Nah, kuat di sini adalah yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah SAW atau juga yang jarang atau kadang-kadang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, perbedaannya adalah tadi ya, terletak pada sholat sunat rawatib. Nah, semoga teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya nanti bisa mencari, membaca-baca buku lagi di LKS-nya juga ada mengenai pemaparan sholat sunat rawatib dan juga sholat sunat muakkad dan juga ghairu muakkad. Nah, nanti silahkan ya diisi LKS-nya, kemudian nanti silahkan bisa adik-adik semuanya nanti dibagi kelompok ya untuk kita praktek pelaksanaan mau itu sholat rawatib, kemudian kelompok lainnya bisa sholat tahajud, kemudian kelompok yang lainnya juga bisa sholat witir, tarawih. Nah, nanti dibagi 4 kelompok, silahkan masing-masing kelompok nanti memilih antara 4 sholat sunat ya, tahajud, witir, kemudian tahiyatul masjid, dan juga sholat sunat ya yang itu. Nah, jadi kesimpulannya, anak-anakku semuanya harus bisa membedakan ya, mana yang termasuk ke dalam sholat sunat muakkad dan juga mana yang termasuk ke dalam sholat sunat ghairu muakkad. Nah, untuk selanjutnya, nanti Ibu akan membagi kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Yang pertama nanti silahkan untuk mempraktekkan, untuk mencari bagaimana tata cara sholat muakkad dan juga ghairu muakkad. Nanti silakan satu kelompok adalah sholat sunat rawatib qobliyah, qobliyah zuhur, kemudian nanti kelompok 2 melaksanakan sholat sunat rawatib ba'diyah maghrib. Ya, ini yang muakkad dan juga ghairu muakkad. Kemudian kelompok 3 nanti silakan praktek sholat tahajud. Kemudian yang ke kelompok 4 nanti prakteknya sholat witir ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama mempresentasikan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat sunat yang termasuk ke dalam muakkad dan juga ghairu muakkad. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat belajar menuntut ilmu. Akhirul kalam, mohon maaf apabila perkataan Ibu ada yang salah. Mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.